Ya, sebentar Ya, saya potong. boleh. Ya, Saya tanya balik. Bapak disunat itu siapa yang suruh? Disuruh oleh Rasulullah mengikuti ajaran milah Ibrahim. Tunjukkan di Al-Quran bahwa Ibrahim pernah disunat. Di hadis, Pak. Di hadis kan? Nah, Ya kan? tapi kan gini, Pak. Jadi gini. Ya, Artinya, saya potong Pak. Artinya Allah sendiri nggak pernah nyuruh umat Islam untuk disunat. Muhammad yang suruh, kan begitu Pak ceritanya. Terus Muhammad dapat perintahnya dari mana, Pak, untuk bersunat? Ya tanya aja sama Nabi itu. Nah, ya pasti dari Allah, Pak. Jadi Ya, maksudnya karena gini. Allah sendiri nggak memerintahkan gitu loh. Kalau nggak memerintahkan di Quran bukan berarti tidak mengikuti milah Ibrahim, Pak. Kan yang diperintahkan Allah adalah ikutilah milah Ibrahim yang lurus, gitu loh, Pak. Iya. Nah, milah dalam arti ini kan apapun yang dilakukan oleh Abraham yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak mengikuti agama Abraham yang lurus atau milah Ibrahim yang lurus, termasuk di dalamnya ada sunat, Pak, gitu. Ya, tapi Al-Quran tidak membuktikan bahwa Abraham disunat. Itu kan Bapak bilang ada di hadis. Nah, gini, Pak, gini. Bapak harus paham. Hadis itu karangan siapa? Nah, gini, saya jelasin, Pak, saya jelasin. Silakan. Saya jelasin, Pak, ya. Silakan. Kalau di dalam Quran, hukum di dalam Islam itu ada 4, Pak. Yang paling tinggi adalah Quran, yang kedua adalah hadis yang sahih ya, Pak, ya. Sahih ya. Maksudnya sahih tahu ya, Pak? Ya, tahu. Otentik. Ya. Yang ketiga adalah ijtima ulama, yang keempat baru kias gitu, Pak. Di dalam Quran diperintahkan taatilah Allah, taatilah Rasul gitu, Pak. Nah, yang dimaksud dengan taatilah Rasul itu ya apa yang tertulis di hadis. Nah, yang di hadis ini juga kita harus pilah-pilah, Pak. Tidak semua hadis kita harus ikutin gitu. Karena di dalam hadis itu ada hadis yang sahih, yang matannya jelas, sanadnya jelas, perawinya jelas gitu. Itu baru bisa disebut sahih, yang sanadnya sampai ke Rasulullah gitu. Tapi kalau ada satu perawi di dalam sanad itu yang tidak terpercaya, itu langsung turun, Pak, derajatnya menjadi hasan gitu. Itu boleh kita ikutin. Ya, Bapak paham lah ya. Saya potong aja. Saya potong. Nah, sebentar, Pak. Sebentar. Oke. Maksud saya adalah apa yang diperintahkan Allah di dalam Quran untuk mentaati Rasul bicaranya di hadis, Pak. Nah, Rasul dapat dari mana perintah yang di dalam hadis? Itu juga semuanya juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya. Di dalam Quran banyak ayat-ayat sains, Pak. Di dalam hadis juga banyak hadis yang berhubungan dengan sains. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu tentang sains di dalam hadis kalau tidak dari dari Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak. Silakan, Pak. Kalau hadis itu adalah wahyu dari Allah, kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Nah, gini, Pak. Jadi yang namanya Quran itu bukan buku silsilah, bukan buku sejarah, ya. Tetapi Quran itu adalah buku tuntunan gitu, Pak, atau guidance. Walaupun di dalamnya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, tetapi Allah menggunakan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains itu untuk menggugah pemikiran manusia, supaya kita selalu ingat bahwa Allah itu maha kuasa dengan menciptakan segala sesuatunya, dengan memberikan ayat-ayat yang berhubungan dengan sains yang terbukti pada zaman sekarang untuk membuat manusia berpikir gitu, Pak. Nah, jadi di dalam Quran itu Allah memberikan peringatan-peringatan, lu nggak mikir, lu nggak pakai otak gitu istilahnya.
manusia nih lu, gua udah kasih ini, gua udah ciptain ini gitu. Tolong dipikir, nah taatilah gua sebagai Tuhan Sang Pencipta dan taatilah Rasul. Rasul itu adalah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa Al-Masih. Nah, apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu beliau masih menerima wahyu di dalam untuk Quran, itu beliau melarang sahabat-sahabatnya untuk nulis hadis, Pak. Jadi nggak langsung oke, semua perkataan Nabi semuanya ditulis menjadi hadis, enggak. Makanya hadis itu baru tertulis mungkin baru beberapa lama setelah Nabi wafat. Karena apa? Karena Nabi khawatir nanti tercampur antara ayat Quran dengan hadis gitu loh. Apa yang ada di hadis itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran yang praktikal gitu. Jadi kalau kita bayangkan undang-undang itu adalah Qurannya, petunjuk pelaksananya ada di hadis gitu loh Pak. Jadi Quran itu bukan masalah teknis pelaksananya bagaimana, lu harus sunat, lu harus begini, bukan, itu teknisnya ada di hadis. Di Quran cuma ditanya, diceritakan misalnya begini, kalau lu nggak tahu ini atau lu mau nanya ini, lu cari ahlinya gitu loh. Kurang lebih gitu Pak. Saya ulangi pertanyaan Pak ya. Ya. Nah, sebentar. Bapak mau menanyakan kenapa yang di hadis tidak masuk dalam Quran kan Pak? Bukan itu. Oh, silakan. Bukan, silakan. Kalau hadis itu adalah wahyu dari Allah, kenapa wahyu itu tidak ada di Al-Quran? Ya itu tadi saya gitu Pak nanyanya. Bapak mau nanya begitu kan? Iya. Bapak bilang bukan, tapi yang nanya begitu. Karena gini Pak, karena yang saya bilang tadi, hadis itu adalah cuklaknya. Qurannya adalah undang-undang dasarnya gitu loh Pak. Jadi Quran itu tidak ngurusin misalnya silsilah, tidak ngurusin bagaimana kamu caranya wudhu, tidak ngurusin bagaimana caranya kamu menikah, tidak mengurusi caranya bagaimana kamu yang teknis kehidupan sehari-hari gitu. Saya potong lagi ya. Pak Ustadz. Jangan panggil Ustadz Pak. Oh, sorry. Adakah undang-undang sunat dalam Islam? Adanya di dalam yang disebut dengan milah Ibrahim Pak. Tapi Ibrahimnya nggak sunat di Al-Quran. Nggak ada bukti. Kan dibilangnya Quran bukan cerita ini sejarah atau bukan cerita silsilah. Makanya saya tanya undang-undang sunat ada nggak? Ternyata nggak ada. Undang-undangnya adalah milah Ibrahim. Nah, keturunannya ini di dalamnya ada sunat termasuknya gitu loh Pak. Nah sekarang kalau Nabi Musa sunat nggak Pak? Tahu sunat dari mana? Dari hadis kan? Di hadis, karena Nabi Muhammad mengikuti milah Ibrahim sesuai dengan ayat Quran. Makanya Pak, saya simpulkan undang-undang sunat tidak ada di Islam. Adanya di hadis Pak. Iya, adanya di hadis, betul. Betul. Betul Pak. Betul. Sekarang Musa sunat nggak Pak? Musa? Sunat nggak Pak? Sunat lah. Sunat. Ada nggak Pak ayatnya di Bible Musa sunat? Ada. Boleh Pak tunjukin Pak kalau ada Pak? Boleh. Saya tanya Pak Dondi, Musa itu keturunan Abraham bukan? Iya. Dia disunat nggak? Disunat. Ya sudah. Iya. Nah mana ayatnya Pak di Bible? Musa disunat. Iya. Oke, kita lihat ya. Iya. Ya, kisah Musa ada di dalam kitab Keluaran. Keluaran berapa Pak? Keluaran pasal 2. Jadi Ayat ketika berapa? Musa, ya, ayat pertama. Ketika Musa dilahirkan,
Ayat kedua berbunyi, dia disembunyikan 3 bulan lamanya. Iya. Nah, kenapa dia disembunyikan? Karena pada zaman Musa, semua anak laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun. Iya. 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 Terus? Dan hukum sunat yang berlaku bagi bangsa Israel adalah pada usia 8 hari. Iya. Ya. Terus? Jadi, karena Musa adalah keturunan Lewi, automatically dia disunat sesuai dengan perjanjian sunat dalam Kejadian 17 ayat 10. Nah, kalau Bapak bisa bilang karena Musa keturunan Lewi, maka dia automatically harus disunat, kenapa Bapak mempermasalahkan milah Ibrahim automatically juga sunat? Kan saya bilang undang-undang sunat dalam Al-Quran tadi, Pak bilang undang-undang. Kan saya bilang, sunat itu bagian dari milah Ibrahim, Pak. Ya. Nah, Tapi kan gak kalau disebutkan sunatnya milah di situ, kan? Ibrahim, namanya milah Ibrahim itu di dalamnya ada sunat, gitu. Nah, sekarang kenapa Bapak nggak ngikutin ajaran Ibrahim atau Abraham yang ada di dalam PL dengan alasan hanya Bapak bukan keturunan Abraham? Padahal kami Islam, walaupun kami bukan keturunan Abraham, kami mengikuti milah Ibrahim.